warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat kembali akan membuat video terkait dengan simulasi mengajar ya. Karena simulasi mengajar waktunya itu masih sekitar 1 mingguan lagi, sehingga masih banyak peserta yang bertanya-tanya sih, apa sih pertanyaan yang muncul atau diajukan oleh interviewer atau asesor setelah proses simulasi mengajar. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan 4 pertanyaan beserta jawabannya setelah simulasi mengajar guru penggerak. Ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel ini, dipersilakan untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Eva Privat. Nah, simulasi mengajar seperti saya sampaikan itu masih ada sampai 27 Oktober ya. 27 Oktober berarti masih ada sekitar 9 hari lagi ya. Kemudian simulasi mengajar sebenarnya bukan betul-betul hanya simulasi mengajar, karena terbagi dua ya, yaitu simulasi mengajarnya selama maksimal 10 menit, kemudian setelah itu akan ada tanya jawab terkait dengan proses mengajarnya atau proses simulasi mengajarnya. Kali ini video kita membahas khusus terkait dengan yang kedua, yaitu tanya jawab terkait proses simulasi mengajar ya. Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali lagi, sekali lagi menemukan channel ini, dipersilakan untuk membagikan video ini ya, agar lebih banyak teman-teman yang memperoleh manfaat. Nah, dari tanya jawab ini sebenarnya akan muncul 4 pertanyaan ya. Akan ada muncul 4 pertanyaan. Tapi 4 pertanyaan ini hanya difokuskan ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 ya. Tapi untuk penilaiannya, pertanyaan 1 dan 2 itu digabung, pertanyaan 3 dan 4 itu juga digabung. Ya, seperti itu. Jadi hanya akan ada 2 penilaian keluar dari sisi tanya jawab. Ya, sedangkan untuk simulasi mengajar itu ada 4 nilai ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, seperti itu. Jadi total penilaian sebenarnya untuk simulasi mengajar itu ada 6 poin yang dinilai ya. Nah, sekarang kita akan fokus kepada bagian tanya jawab. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama ya. Jelaskan kekurangan dan kelebihan. Jadi ini pertanyaannya, jelaskan kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan ya. Nah, kebanyakan teman-teman itu menjawab dengan tidak benar ya. Karena jawabannya itu selalu terkadang, saya tadi terburu-buru karena waktunya singkat. Ya, waktunya singkat, itu kekurangannya karena waktunya singkat. Nah, itu salah. Karena yang diharapkan di sini dari pertanyaan ini adalah kandidat memiliki kompetensi untuk pengembangan diri. Pengembangan diri. Jadi kalau pengembangan diri, maka kekurangan yang disebut dan kekurangannya itu harus juga pribadi. Ya, harus pribadi. Tidak boleh yang eksternal, harus internal ya. Di sini saya berikan contoh ya. Saya mulai dari yang kekurangan dulu, yang bagian bawah ya. Ya, saya mulai dari sini yang kekurangan. Nah, ini kekurangannya itu saya grogi saat awal pembelajaran. Nah, itu boleh alasannya apa saja ya. Nah, itu pribadi. Kemudian yang kedua, misalkan saya tadi terlupa melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, ini semua ini adalah kekurangan pribadi. Kekurangan pribadi. Kemudian berikutnya itu terkait dengan kelebihan ya. Terkait kelebihan itu yang kadang yang salah itu adalah kalau ada teman-teman guru yang menjawab tadi siswanya itu sangat fokus ya. Nah, siswa sangat fokus. Siswa fokus. Ini akan jadi pertanyaan gitu ya. Kok bisa siswa fokus sedangkan siswanya tidak ada ya? Nah, ini kebanyakan menjawab salah seperti ini ya, di yang sebelumnya juga seperti ini ya, ini salah. Nah, misalkan ya, kelebihan yang dimaksud kelebihan pribadi ya, saat pembelajaran saya fokus pada tujuan pembelajaran, oke. Saya fokus pada penggunaan media dan alat peraga yang sudah saya siapkan, oke. Nah, ini semua masing-masing ini sudah menunjukkan kelebihan dan kekurangan pribadi ya. Jadi sekali lagi bahwa pertanyaannya itu hanya terkait dengan simulasi mengajar, bukan proses pembelajaran yang lain ya. Jangan pernah menyebut siswa fokus, siswa tidak fokus, siswa berkeliaran, karena pada simulasi belajar tidak ada siswa gitu ya. Jadi ini kesalahan fatal dari teman-teman guru ya. Jadi itu yang pertama, saya harap bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah kelebihan dan kekurangan pribadi ya. Nah, untuk yang kedua, hal berbeda apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, ini juga terkait dengan perbaikan proses pembelajaran ya. Kalau diberi kesempatan untuk mengajarkan materi ini lagi di kelas yang sebenarnya, bukan di kelas simulasi, hal berbeda apa yang akan dilakukan? Nah, ini penting untuk dijawab juga.
Nah, oke. Bisa menyebutkan begini, saya akan menggunakan lebih banyak video ya yang berkaitan dengan materi sehingga ini akan lebih menstimulus siswa. Selanjutnya dalam diskusi kelompok saya tidak akan membuat kelompok yang lebih besar tapi pairing hanya 2 orang sehingga semua siswa dapat lebih aktif. Yang diharapkan di sini adalah ada perbaikan proses, kemudian caranya seperti apa, kemudian dampaknya kepada peserta didik. Nah, dampak peserta didik. Ya. Sedikit tambahan, kalau teman-teman sudah menjawab seperti ini, maka ini sudah dapat poin 3 harusnya ya. Apa yang mengantarnya ke poin tinggi atau poin 4 adalah teman-teman punya rencana konkret pengembangan diri. Ya, contoh di sini saya beri 1 ya. Nah, saya juga berencana untuk belajar membuat video secara mandiri melalui aplikasi seperti Canva. Hal ini agar video yang digunakan betul-betul sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Nah, ini kalau sudah gabung antara ini harusnya sudah 4 poinnya ya, seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini semua terkait tergantung pada proses pembelajaran yang baru saja Bapak Ibu lakukan ya. Nah, untuk pertanyaan 1 dan 2 ini akan dirangkum untuk menjadi 1 poin sendiri ya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ya, kan ada 4 pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah jelaskan jenis penilaian. Yang pertama ini lihat ya. Jelaskan jenis penilaian dan bagaimana Ibu atau Bapak ya melakukannya. Jadi di sini ada 2 hal yang dijawab. Yang pertama dijelaskan, kemudian bagaimana melakukannya. Kebanyakan Bapak Ibu itu, dan saya lihat dari video-video yang ada di YouTube, itu hanya menyebutkan saja, tidak menjelaskan. Dan juga lupa untuk membahas bagaimana melakukannya ya. Nah, di sini saya berikan contoh ya, bagaimana menjawab untuk pertanyaan ini sehingga nilainya mungkin bisa maksimal ya. Dijelaskan dulu ya. Jenis penilaiannya dulu ada 3. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan, keterampilan. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kemudian dijelaskan jenis penilaiannya. Ini sikap itu terkait dengan perilaku siswa selama proses pembelajaran ya. Itu yang dimaksud dengan sikap. Kemudian yang kedua pengetahuan. Pengetahuan itu terkait seberapa paham siswa dengan materi yang diajarkan pada hari ini atau pada hari itu ya. Dan ketiga yang terakhir, keterampilan itu terkait dengan kecakapan siswa. Misalkan kalau lagi praktek, maka keterampilan siswa menggunakan alat-alat praktek. Nah, itu baru selesai sampai di jenis penilaian sini. Belum menjelaskan bagaimana melakukannya gitu. Bagaimana melakukannya ya sederhana saja. Sikap dan keterampilan misalkan itu dinilai menggunakan lembar observasi ya. Jadi guru punya lembar observasi untuk menilai sikap dan sikap dan keterampilan siswa. Sedangkan untuk pengetahuan sendiri itu melalui ujian tertulis atau pretest atau post-test, terserah Bapak Ibu merancang apa di RPP-nya ya, seperti itu ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini agak sedikit sederhana, apa yang akan dilakukan terhadap hasil penilaian tersebut. Termasuknya terhadap hasil penilaian di poin 3 tadi, di pertanyaan ketiga tadi ya. Inti yang diminta di sini adalah itu dijadikan sebagai RTL. Apa itu RTL? Itu rencana tindak lanjut ya. Tindak lanjut. Nah, seperti pemberian remedial, rencana tindak lanjutnya seperti pemberian remedial untuk yang masih kurang nilainya atau pengayaan atau tambahan bagi yang sudah melebihi KKM ya, dan juga untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, ini sebenarnya 3 ini ya, seperti penggunaan dan pemilihan metode yang lebih bervariasi ya. Jadi seperti itu ya. Untuk teman-teman yang kalau menganggap saya terlalu cepat, itu bisa di-pause videonya ya, atau diperlambat caranya seperti di YouTube itu bisa. Baik, demikian video dari channel Favrivat terkait dengan FR pertanyaan setelah simulasi mengajar guru penggerak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.